Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita, saudaraku. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Biarlah hadiratmu memenuhi setiap hidupku, hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, penuhi setiap kami. Hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Mari kita sembah Dia, saudara. Musik pujikan lagu ini. Mari menyembah Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat. Kami datang dengan membawa sembah kami, pujian kami. Hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan
setiap kami baik-baik-Mu Tuhan. Datang menyembah Allah yang lebih lagi bahwa segenap rohmu penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Mari lebih lagi bahwa segenap hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, aku tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, sungguh Kau berarti buat kami. Tidak ada yang lain bagiku, hanya Engkau. Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya lebih lagi. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Yesus. Mari panggil dengan nama hanya nama Yesus yang berkuasa. Kau berarti bagiku, Yesus. Tiada yang lain. Yesus, Segalanya. Kau segalanya.
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya buat kami Tuhan. Tiada yang lain. Kau yang satu-satunya yang menjadi juru selamat kami, satu-satunya yang menjadi andalan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Di setiap kami datang dengan membawa pujian kami, hormat kami kepadamu, Allah yang hidup. Bagimu hormat, bagimu pujian, kemuliaan, kejayaan hanya bagimu.
Bapa, kami menyembah Kau. Yesus. Sebaria, 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 sebaria. Oh, Kau bersama, Kau bersama, Kau bersama. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. ini sembah kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Oh Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik. selamanya tak Kami mau memilih untuk selalu berhenti. datang di hadirat-Mu Tuhan. Hanya yang paling berharga, Terus diam dalam hadirat-Mu, menyembah Kau Kau. Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord, kami ingin selalu dekat Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati
sungguh berharga bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, Terus selama-lamanya Tuhan, Kau tak akan pernah terganti dalam hidup kami. harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. oh, milik-Mu bagian yang terbaik, Yes, Tuhan itu benar. Kau tak akan terganti. harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. harta yang paling Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Kau yang paling berharga dalam hidupku. Ku ingin selalu dekat denganmu. Yesus, 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 Yesus. Ku ingin selalu ada dalam genggaman kasih. Yesus, oh Yesus, oh Kau yang terbaik, 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 Mutiara yang terbaik. Setiap hari-hari kami Tuhan selalu merindukan Engkau, selalu ingin dekat denganmu, selalu ingin menyembah Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Kemarin kita baru saja merayakan Paskah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar merenungkan apa yang akan kita lakukan setelah kebangkitan Kristus. Apa yang harus kita lakukan setelah Kristus bangkit. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita fokus hanya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi sekarang mulai pagi ini, mari kita mau renungkan bersama-sama. Setelah itu,
apa yang terjadi, apa yang akan kita kerjakan. Kita mau belajar bersama-sama dari Markus 16. Kalau di ayat yang pertama sampai yang ke-8 dituliskan berita tentang kebangkitan Kristus. Kita mau belajar dari Markus 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Agak panjang Bapak Ibu ya, tapi mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca dari Markus 16 ayat 9 sampai 18 ini, sudah berapa kali kita menemukan mereka mendengar kebangkitan Kristus, tapi mereka tidak percaya. Kita mau belajar dari yang pertama. Perempuan itu memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka yang tadi itu, Maria Magdalena, mereka murid-murid Yesus, orang yang selalu mengiring Yesus, memilih untuk tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita renungkan. Kalau hari itu kita ada bersama-sama dengan para murid di situ, apakah kita memilih untuk percaya? Setiap hari kumpul sama Yesus, setiap hari selama 3,5 tahun mendengar pengajaran Yesus. Setiap hari mereka dengar bahwa Yesus akan mati, tapi juga akan bangkit. Tapi hari di mana Yesus betul-betul disalibkan, mereka berkabung, mereka menangis. Bahkan ada reaksi beberapa murid yang memilih untuk mengasingkan diri, pergi, tercerai-berai, gak karu-karuan. Begitu berita kebangkitan itu mereka dengar, mereka tidak menyambut dengan sukacita. Mereka tidak pilih untuk menikmati kebahagiaan. Mereka tidak kemudian ingat akan pesan Yesus pada waktu itu. Tapi mereka tidak percaya. Bahkan kepada orang yang lain lagi, Maria Magdalena berusaha memberitakan apa yang dia dengar dari malaikat di kubur Yesus. Tapi lagi-lagi kita membaca, murid-murid tidak percaya.
Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai Yesus akhirnya harus turun tangan, harus mengerjakan sendiri, harus temui mereka sendiri, sampai mereka akhirnya percaya. Saudara, hari-hari ini mungkin kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kita berkata kita percaya Dia sudah mati dan bangkit. Kita bahkan merayakan hari Paskah dengan sukacita. Kita bahkan merayakan hari Paskah dengan ucapan syukur. Kita bahkan merayakan Paskah dengan bersama-sama beribadah di gereja. Sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai deklarasi bahwa hidup kita percaya kepada Tuhan. Tapi benarkah kita ini adalah orang-orang yang percaya? Pesan Tuhan kepada setiap mereka, murid-muridnya pada waktu itu, Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, ini pesan Yesus setelah kebangkitannya. Apakah hari ini kita masih lakukan pesan itu sebagai orang yang percaya? Karena dikatakan Dia menampakkan diri karena ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka. Oleh karena murid-murid itu tidak percaya kepada orang-orang yang melihat Tuhan sesudah kebangkitannya. Dan ketika Yesus menampakkan diri itu, Dia memberi pesan ini. Sampai hari ini, pesan ini masih berlaku buat kita. Seberapa banyak kita memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita temui. Seberapa banyak setiap kali kita menceritakan Yesus yang mati dan bangkit kepada orang-orang di kantor kita, kepada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kepada tetangga, kerabat, teman, komunitas kita. Ibu-ibu, seberapa sering kita kumpul arisan misalkan ya, atau sama mama-mama di sekolah anaknya, oma opa, seberapa sering kita ikut komunitas lansia ya, germas gitu ya, komunitas senam misalkan. Bapak-bapak, seberapa banyak komunitas yang kita punya hari ini? Apalagi anak muda yang tentu saja lebih banyak komunitas. Seberapa kita sering ketemu dengan orang-orang dan kita memberitakan Injil. Tidak harus ajak mereka ke gereja dan dibaptis. Tidak harus kita paksa mereka untuk pindah agama. Tapi cukup kita ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan betapa Tuhan itu sayang sama saudara. Ceritakan betapa Tuhan mengubah hidup kita. Dan berikan keteladanan yang dari situ. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo cek hidup kita. Ayo renungkan hidup kita. Kita ini sedang mengusir setan-setan atau justru mengumpulkan itu dari diri kita. Kita ini sedang menengking iblis atau justru kita yang tarik ketakutan ketika kita menemukan mereka. Kita ini sedang punya otoritas buat menghalau setiap setan. Atau kalau ada orang yang kesurupan, kita justru takut dan menghindar. Atau kita justru menghakimi. Tanda yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, tanda ini bisa dikatakan kita berbahasa roh. Tapi saya juga mempelajari bahwa berbicara dengan karakter yang baru. Dengan perkataan-perkataan yang membangun. Tidak lagi dengan kata-kata yang sembarangan, tapi dengan sesuatu yang membangun. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa yang dimiliki oleh orang percaya. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa kebangkitan Kristus membuat kita punya otoritas atas setan, sehingga semua yang kita perintahkan harusnya setan tunduk, karena ada otoritas Kristus yang diberikan kepada kita. Setiap kali kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, maka otoritas itu keluar. Setiap kali kita berkata dalam nama Yesus, maka semua yang jadi kehendak Tuhan harus jadi. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu ya, kesaksian hidup saya. Ketika itu kami sedang mengajukan KPR rumah Bapak Ibu. Tapi mendengar cerita beberapa orang bahwa setiap kali KPR itu kita harus punya tabungan, gaji laki perempuan gitu ya, suami istri harus sekian, berapa kali lipat dari cicilan KPR gitu ya. Kemudian ada syarat-syarat yang sebetulnya kami tahu kami tidak bisa penuhi. Kami tahu kami tidak punya cukup tabungan, karena satu-satunya tabungan yang kami punya ya yang akan kami bayarkan buat DP KPR pada waktu itu, buat biaya-biaya yang lain. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, kami nekat, kami mengajukan KPR. Karena kalau kami berpikir kalau kami kontrak terus pada waktu itu, kami kelimpungan. Dan hari itu kami yakin banget Tuhan sudah jawab doa kami. Dengan kami ketemu dengan perumahan yang sesuai dengan budget kami. Kemudian kami ketemu dengan marketing yang sesuai dengan yang kami butuhkan gitu ya. Mau tolong kami. Tapi kalau ke bank, ke orang bank, sudah masuk ke tahap bank, kami tidak punya koneksi Bapak Ibu. Kami nggak tahu apa yang terjadi. Satu kali hari itu kami dipanggil untuk wawancara, untuk interview. Dan tentu saja kami ditanya, ya Bapak Ibu, suami saya tuh, kami datang menghadap berdua gitu ya, karena memang harus demikian. Dan suami saya itu ditanya sama orang QR-nya gitu ya, apa ya kok QR QC-nya ya, pokoknya surveyornya gitu, tapi dia yang nanti akan mengesahkan atau tidaknya gitu. Nah kemudian ketika suami saya ditanya, dia menjawab, tabungannya berapa Pak gitu ya. Saya mau lihat rekening korannya yang sudah kami print, dan dia lihat, wah gak punya tabungan gitu ya. Terus ditanya, oh penghasilannya berapa Pak, kerja di mana, ibu penghasilannya berapa gitu sebagainya. Tapi di tengah-tengah tanya jawab itu Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan, saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus harus jadi, dalam nama Yesus harus bisa. Karena ketika kami berdoa, kami tahu ini dari Tuhan. Dan kami terus berkatakan, saya terus berkatakan sepanjang interview, karena saya nggak ditanya Bapak Ibu. Jadi sepanjang interview saya terus berkata-kata, saya umi-umi terus ya, saya deklarasikan terus, dalam nama Yesus harus bisa, dalam nama Yesus harus bisa, dalam nama Yesus. Ketetapan Tuhan yang terjadi. Dan singkat cerita, entah bagaimana ceritanya, kalau kata developer harusnya 1 minggu 2 minggu Bu baru dikabari, tapi hari itu dalam 2 hari kami dikabari, bisa Pak, lolos Pak, bisa diteruskan. Bapak Ibu Saudara, kita punya otoritas, bukan hanya sekedar atas setan, tapi bahkan atas kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Kita punya otoritas untuk memperkatakannya, apalagi atas setan. Kita punya kekuatan, kita punya kuasa buat menundukkan mereka di bawah kaki Yesus. Kebangkitan Tuhan membuat kita punya bahasa, punya perkataan, punya konsep berpikir yang baru, sehingga semua yang kita perkatakan adalah yang berkenan
Bapak Ibu Saudara? Apakah hari ini setiap perkataan, setiap konsep berpikir kita masih pakai cara pikir yang lama? Masih pakai paradigma yang lama? Masih pakai cara pandang yang lama? Yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita perkatakan, sehingga apa yang kita putuskan tidak sesuai dengan prinsip kebangkitan Kristus yang membebaskan. Kita masih sembarangan dalam berkata-kata. Kita masih lebih pilih untuk khawatir. Aduh, kayaknya aku gak bisa deh. Aduh, kayaknya besok rasanya aku gagal. Bapak Ibu Saudara, Kristus mati di kayu salib. Dan ketika dia mati, dia berkata, sudah selesai. It's finished. Maka setiap kegagalan kita harusnya juga sudah selesai. Maka setiap ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita seharusnya juga sudah selesai. Ayo ganti konsep berpikir kita, ganti cara pandang kita dengan kita berkata, aku bisa, aku pasti berhasil, aku pasti menang. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan izinkan kita untuk jatuh, tapi ayo bangkit lagi, ayo bangun lagi, ayo berkata, enggak apa-apa yang kemarin enggak berhasil, tapi aku pasti berhasil. Aku akan kejar sampai aku menang. Percayakah kita kebangkitan Kristus membuat kita punya jaminan perlindungan dan keamanan, sehingga semua rekayasa iblis tidak akan pernah terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, iblis itu selalu menginginkan kejatuhan kita. Iblis itu selalu menginginkan kegagalan kita. Khususnya setiap pelayan Tuhan, khususnya setiap mereka yang ada di mimbar, WL, singer, pemusik. Hati-hati. Dia menginginkan kehancuran kita. Khususnya kepada setiap pria, bapak-bapak, hati-hati. Iblis punya rekayasa buat merusak hidup setiap kita. Tapi percayakah kita bahwa Kristus sudah mati dan bangkit untuk memberi jaminan perlindungan dan keamanan bagi setiap kita. Sudah tidak bisa kita ikut rekayasa iblis. Sudah jangan lagi kita ikut intimidasi yang iblis berikan. Pemusik WL Singer, dengar baik-baik. Iblis itu dulu penyembah. Iblis itu dulunya malaikat pemuji. Maka dia tidak pernah senang ketika ada orang yang menaikkan pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali dia membuat rekayasa buat menjatuhkan setiap pemuji. Bapak-bapak dengar, iblis tahu bapak-bapak adalah replika, adalah contoh teladan bagi anak-anaknya. Bapak-bapak adalah satu perwujudan nyata Kristus Tuhan di dunia ini kepada anak-anaknya. Iblis tidak suka. Iblis ingin mengaburkan hati Bapa yang di sorga dengan merusak setiap ayah di dunia. Percayakah kita kebangkitan Kristus membuat kita bisa melihat rekayasa iblis, sehingga itu tidak akan pernah terjadi atas hidup kita. Dia mati dan bangkit bukan hanya untuk yang lalu, bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tapi untuk setiap kita juga. Percayakah kita kebangkitannya membuat kita punya kuasa untuk mengadakan mujizat, sehingga semua tipu daya setan tidak akan sanggup melemahkan kekuatan kita. Kita bahkan punya kuasa untuk membuat mujizat. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini kita alami, apa yang hari ini terjadi dalam hidup kita, ayo perkatakan yang positif. Ayo perkatakan yang sesuai dengan cara pikir dan cara pandang Tuhan. Ayo terus
kita belajar untuk berani berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebagian orang yang menolak percaya. Tentu saja seperti mahkamah agama yang berdusta. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya mereka tahu bahwa tidak ada yang mencuri jasad Tuhan. Sebetulnya mereka tahu bahwa tidak ada satupun yang merekayasa berita itu. Tapi mahkamah agama memilih untuk berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri, menolak untuk percaya kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Seberapa sering kita ini berdusta pada diri sendiri. Kita berkata kita percaya kepada Kristus, tapi sesungguhnya tidak. Kita berkata kita percaya kepada Tuhan, Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Tapi seringkali kita ketakutan, seringkali kita khawatir. Kita memilih berdusta pada diri kita sendiri. Atau sebetulnya seringkali orang menolak percaya seperti murid-murid Yesus yang tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus itu 24 jam sama Yesus. Setiap kali Yesus mengajar, setiap kali Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan, setiap kali Yesus menyatakan nubuat-nubuatnya, murid-murid Yesus ada di situ. Tapi ternyata ketika ada goncangan, didapati mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Seberapa kita mengenal Yesus? Seberapa kita hari ini? Mungkin kita sudah ribuan kali ke gereja, mendengar firman Tuhan, apal semua pujian-pujian rohani. Bahkan setiap hari dalam hidup kita mungkin kita sering menyembah Tuhan dalam doa-doa kita. Tapi ayo jujur pada diri kita sendiri. Seberapa kita mengenal Dia? Seberapa ketika goncangan itu datang dalam hidup kita, kita memilih untuk tetap percaya, atau kita kemudian menjadi takut? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kalah dengan orang yang namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukan siapa-siapa. Bahkan dia, kata Alkitab, adalah wanita yang pernah ada 7 roh jahat tinggal di dalam tubuhnya, yang diusir oleh Yesus. Dia hanya wanita yang sederhana, bukan orang yang berpendidikan. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus bangkit, dia memilih untuk percaya dan memberitakan itu kepada semua murid-murid Yesus. Dia wanita yang simpel, sederhana, tapi justru dari orang yang sederhana, dari orang yang tidak banyak berpikir, tidak banyak pengetahuan, hatinya lebih percaya kepada Yesus. Pagi hari ini, mari kita renungkan bersama-sama. Bukankah seringkali kita ini terlalu banyak tahu, terlalu banyak logik, terlalu banyak berpikir untuk percaya kepada Tuhan? Seringkali kita ini melihat apa yang bisa kita lihat, seperti Thomas, seperti Petrus, seperti murid-murid Yesus. Kalau aku tidak lihat di depan mataku, aku tidak mau percaya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Pagi hari ini, mungkin kita sudah jadi Kristen lebih dari puluhan tahun. Tapi mari renungkan bersama-sama dengan saya. Benarkah kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit? Kalau kita percaya Kristus sudah bangkit dari antara maut,
maka kita tidak perlu lagi khawatir akan diri kita, karena ada jaminan yang dari Tuhan. Kalau kita percaya Kristus sudah bangkit dari maut, maka kita harusnya tahu bahwa kita punya otoritas bahkan untuk memindahkan gunung, Bapak Ibu. Kalau kita percaya Kristus sudah bangkit, seharusnya perkataan, konsep berpikir, cara pandang kita tidak lagi sama dengan apa yang lalu. Kalau dulu kita selalu melihat kenyataan, pagi hari ini ayo belajar melihat by faith, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit bagi kita, maka kita harus percaya bahwa kita juga punya kuasa untuk mengadakan mujizat. Nggak perlu cari orang terkenal. Oh, datang ke pendeta ini, dia terkenal menyembuhkan. Oh, datang ke pendeta ini, dia terkenal mengobati luka batin. Datang ke pendeta ini, datang ke orang ini, dia terkenal untuk mengobati bla bla bla. Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa juga untuk mengadakan mujizat. Doa kita sama-sama ada powernya dengan doa mereka. Hanya dibutuhkan satu, percaya. Saya ingin menutup Bapak Ibu Saudara dengan sebuah cerita. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal Bapak Ibu ya, dan dia terkenal untuk mengobati, menyembuhkan luka batin. Hari itu ketika saya masih di SMA, saya punya banyak kepahitan Bapak Ibu ya, dengan orang tua saya, kemudian ditambah dengan pacar pertama gitu ya. Begitulah pokoknya, namanya anak muda. Satu kali saya ketemu dengan pasangan Bapak Ibu hamba Tuhan ini, dan saya dilayani, dan dari situ saya betul-betul terbuka hidup saya, dan kemudian saya bisa mengampuni ayah saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya, dan singkat cerita saya sembuh. Kemudian saya mengagumi pasangan ini. Terus selama bertahun-tahun, setiap kali saya beli bukunya, setiap kali saya pelajari apa yang diajarkan oleh sepasang hamba Tuhan ini. Sampai satu ketika, puluhan tahun berlangsung Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba si bapak ini punya kasus kriminal yang cukup, menurut saya beliau ini bergerak di keluarga, tapi kasusnya merusak keluarga. Dan hari itu ketika saya mendengar berita itu, saya bilang, Tuhan, kok bisa ya? Kok bisa? Dan dalam perenungan saya mendapati seperti Tuhan itu ngomong kayak gini, kamu kagum sama dia karena kamu merasa dia menyembuhkan lukamu. Padahal kamu tahu yang menyembuhkan lukamu itu aku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa hidup kita ini sudah ditebus. Kristus sudah mati dan bangkit, bukan buat hanya hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, bukan hanya buat orang A, orang B, tapi juga buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita punya otoritas yang sama, kita punya jaminan yang sama, kita punya kuasa yang sama, kita punya bahasa-bahasa baru yang sama, paradigma cara berpikir yang sama, seperti Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, bulan April yang Kau berikan pada kami. Kami bisa memasukinya bersama Tuhan. Bahkan kami juga mengingat akan Paskah, pengampunan, pengorbanan-Mu dan kemenangan yang
ada dalam Engkau yang Kau berikan pada kami dengan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami memasuki bulan ini bersama Tuhan dan kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan bersama kami, Tuhan yang hidup, Tuhan Immanuel, dan pasti kami akan mengalami kemuliaan sampai kemuliaan. Kami memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semua yang dilakukan untuk doa pagi ini. Memberkati untuk hamba-Mu Ibu Sylvie yang sudah melayani. Tuhan pakai hidupnya semakin menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan bersama, Tuhan yang hidup bersama kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.